Agar hutang cepat lunas, dengerin cerita ini dulu. Pernah gak sih kamu ngerasa lelah banget? Kayak hidup cuman buat kerja, buat bayar hutang. Capek, pusing, tapi hutang gak pernah berkurang. Nah, hari ini gue ceritain nih, kelinci yang dulunya juga tenggelam dalam hutang, tapi akhirnya bisa bebas dan hidup tenang. Dengerin baik-baik ya. Dari kisah ini, kita bakal ngerti cara cepat melunasi hutang yang jarang banget dibongkar. Oke, kita mulai ceritanya ya. Ada seekor kelinci yang punya banyak hutang. Setiap hari, kelinci suka pinjem wortel ke tetangga. Ia juga sering belanja tanpa rencana. Awalnya, ia pikir punya hutang itu biasa aja, santai aja nanti juga bisa bayar. Tapi, lama-lama hutangnya semakin banyak dan semakin menumpuk. Kelinci jadi pusing dan susah tidur. Tiap malam, ia mikirin tips cara melunasi hutang dengan cepat. Suatu malam, saat semua hewan sudah tidur, kelinci duduk sendiri di bawah pohon. Angin malam berhembus pelan, tapi pikirannya bising banget. Kelinci mikir nih, kenapa ya aku selalu kayak gini? Udah kerja keras, tapi hutang gak habis-habis. Matanya berkaca-kaca. Ia ingat gimana dulu hidupnya santai dan bahagia sebelum hutang menumpuk. Malam itu ia ngerasa kayak udah di titik terendah. Tapi justru dari situ, kelinci mulai sadar. Hidup nggak akan berubah kalau dia nggak berubah dulu. Itulah momen titik baliknya. Nah, keesokan harinya, kelinci bertanya pada burung hantu yang bijak, bagaimana cara agar hutang cepat lunas? Burung hantu menjawab, pertama, kamu harus tahu jumlah pasti hutangmu berapa. Kelinci mulai mencatat semua hutang-hutangnya di daun pisang. Ini langkah pertama agar hutang lunas dengan cepat. Karena tanpa tahu jumlahnya, sulit untuk membuat rencana. Setelah tahu jumlah hutangnya, kelinci merasa kewalahan. Burung hantu bilang lagi, tenang aja, ada cara cepat hutang lunas kalau kamu disiplin. Mendengar perkataan burung hantu itu, kelinci mulai kurangi jajan wortel impor dan makan rumput yang biasa aja. Ia juga berhenti beli aksesoris-aksesoris lucu yang tidak penting. Setiap hari, ia sisihkan sedikit makanan untuk dijual buat bayar hutang. Ini namanya hidup hemat. Dengan begitu, uang atau makanan yang udah terjual itu bisa dipakai untuk melunasi hutang. Tapi nggak semudah itu ya. Di hari-hari pertama, kelinci sering banget tergoda. Pas lewat depan toko wortel, matanya langsung berbinar. Tapi pas ngeliat daftar hutangnya di daun pisang, semangatnya untuk melunasi hutang balik lagi. Ia belajar bilang tidak ke keinginan yang cuman bikin puas sebentar, tapi menyusahkan ke depannya. Setiap kali berhasil menahan diri, ia merasa kuat, kayak merasa menang melawan dirinya sendiri. Dan itu jauh lebih berharga daripada wortel premium apapun. Ini hal yang sering dilupakan. Banyak yang ingin hutang cepat lunas, tapi masih suka boros. Padahal kuncinya adalah mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Selain itu, teman-teman kelinci juga ngeledek. Loh, kok sekarang kamu makan rumput murah? Katanya suka wortel manis dan premium. Kelinci cuman senyum kecil. Dalam hatinya, ia tahu mereka nggak akan ngerti perjuangannya sekarang. Ia belajar bahwa untuk bebas dari hutang, kadang kita harus rela dikira aneh sama yang lain. Kelinci nggak berhenti di situ. Ia mulai cari cara agar bisa mendapatkan tambahan wortel. Ia mulai jualan keranjang anyaman ke hewan lain. Awalnya cuman laku 1 atau 2, tapi lama-lama makin banyak yang beli. Hasil jualannya memang tidak besar, tapi cukup untuk bayar hutang sedikit demi sedikit.
Nah, ini dia salah satu cara cepat hutang lunas, yaitu cari penghasilan tambahan. Bukan cuma menghemat, tapi juga menambah pemasukan. Kelinci memang jadi lebih sibuk, tapi hatinya lega. Ia merasa semakin dekat dengan kebebasan dari hutang. Jadi, agar hutang cepat lunas, perlu melakukan dua hal ini. Pertama, kurangi uang yang keluar. Dan kedua, tambah uang yang masuk. Ini logika sederhana yang sering diabaikan. Kelinci mulai buat jadwal bayar hutang. Setiap minggu, ia bayar sedikit tapi rutin. Tidak nunggu uang banyak dulu. Ini adalah tips cara melunasi hutang dengan cepat, yang ampuh dan efektif. Bunga atau denda hutang bisa makin besar kalau ditunda. Dengan bayar rutin, beban jadi ringan. Itu karena kelinci konsisten bayar hutang. Jadi, cara cepat melunasi hutang bukan soal punya uang banyak sekaligus, tapi konsisten bayar hutang sedikit demi sedikit. Kadang kelinci ingin nyerah, tapi ia ingat betapa leganya nanti kalau hutang sudah habis. Kelinci membayangkan bisa tidur nyenyak tanpa mimpi dikejar penagih hutang. Semangat itu bikin ia terus maju. Kelinci punya alasan yang kuat kenapa ia melunasi hutang dengan cepat. Kalau alasannya hanya ingin hutang lunas aja, alasan ini kurang kuat ya. Tapi kalau alasannya ingin hidup tenang dan bebas, itu alasan yang kuat. Nah, tiap kali godaan belanja datang, kelinci ingat alasan ini. Aku ingin hidup tenang dan bebas. Jadi, melunasi hutang juga soal punya alasan yang kuat, bukan cuma uang. Suatu hari, kelinci pergi ke pasar hutan buat jual hasil anyamannya. Di sana, ia lihat banyak hewan lain juga sedang berjuang. Ada landak yang jual madu, ada kura-kura yang buka jasa antar daun, semua kerja keras dengan caranya masing-masing. Kelinci jadi sadar, bukan cuma dia yang punya masalah, semua makhluk punya bebannya sendiri. Dari situ ia ngerasa nggak sendirian lagi. Dan rasa itu bikin hatinya lebih kuat. Di pasar hutan, kelinci bertemu Rubah. Rubah nawarin pinjaman baru. Rubah yang licik bilang, "Biar bisa bayar hutang lama, nih, aku kasih pinjaman uang." Karena ingin hutang cepat lunas, kelinci sempat tertarik untuk pinjam uang dari Rubah. Tapi, kelinci ingat nasihat burung hantu. Jangan nambah hutang. Akhirnya, kelinci menolak tawaran Rubah dengan sopan. Nah, ini penting banget sebagai cara lunasi hutang cepat, yaitu jangan gali lubang baru untuk nutup lubang yang lama. Banyak yang terjebak hutang berantai karena ini. Padahal, agar hutang lunas dengan cepat, dimulai dengan berhenti berhutang. Kelinci sadar, satu hutang aja sudah bikin pusing, apalagi punya 2 atau 3 hutang. Duh, makin pusing. Suatu sore, pas hujan turun, kelinci duduk di gubuk kecil sambil menghitung sisa hutangnya. Hujan rintik-rintik, tapi dia tersenyum kecil. Kelinci sadar, meskipun jalannya lambat, setiap langkah kecil tetap berarti. Dulu, dia suka ngeluh dan menyalahkan keadaan. Sekarang, dia belajar bersyukur karena masih punya tenaga buat berjuang. Kelinci bilang pelan ke dirinya sendiri, "Aku nggak mau hidup dikejar hutang lagi. Aku mau kejar kebebasan." Lama-lama, kelinci melihat hutangnya berkurang. Kelinci senang, tapi tidak sombong. Malah makin hemat dan rajin. Kelinci tahu, kalau lengah sedikit aja, bisa balik ke titik awal. Ini pelajaran penting tentang cara melunasi hutang dengan cepat, yaitu jaga disiplin sampai hutang benar-benar nol. Banyak yang berhenti hemat pas hutangnya tinggal sedikit. Padahal
itu saat paling rawan untuk kembali boros. Kelinci tetap fokus sampai semua hutang-hutangnya lunas. Jadi, butuh konsistensi sampai akhir. Hari demi hari, kebiasaan barunya mulai terbentuk. Kelinci bangun pagi, kerja lebih cepat, jual anyaman lebih banyak, dan gak pernah lupa sisihkan hasilnya buat bayar hutang. Kadang rasa lelah datang, tapi tiap kali mau nyerah, ia lihat catatan hutangnya yang semakin lama semakin sedikit. Itu jadi bahan bakar semangatnya. Ia sadar ternyata bukan uang yang ngatur hidupnya, tapi keputusan kecil yang diulang-ulang setiap hari. Dan suatu hari, burung hantu datang lagi. Burung hantu melihat kelinci yang dulu panik dan gelisah, kini sudah jauh lebih tenang dan lebih dewasa. Burung hantu tersenyum dan bilang, "Kamu udah jauh lebih baik sekarang. Hutangmu memang belum lunas semua, tapi kamu udah menang karena kamu ubah cara berpikirmu dan bergerak maju." Kelinci terdiam, lalu tersenyum bangga. Ia sadar perubahan sejati dimulai dari dalam diri, bukan dari jumlah uang di tangan. Saat utang kelinci benar-benar habis, ia rayakan dengan makan rumput biasa, tapi rasanya sedang berpesta. Ia merasa bebas dan lega banget. Sekarang, kelinci simpan sedikit uang tiap hari untuk jaga-jaga. Ia tidak mau lagi terjebak hutang seperti dulu. Pengalaman bebas dari hutang ini menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga. Ia bahkan kasih tahu teman-temannya, cara lunas hutang cepat harus dimulai dari diri sendiri. Harus mulai gerak sekarang, bukan besok-besok. Cerita kelinci ini mengajarkan satu hal penting. Hutang bisa cepat lunas, asal ada niat dan rencana. Tidak perlu jadi kaya dulu, cukup disiplin dan sabar. Banyak orang kira butuh uang banyak, padahal kuncinya adalah kebiasaan. Kelinci buktikan itu dengan hidup sederhana dan kerja ekstra. Hutang cepat lunas bukan soal keberuntungan, tapi soal pilihan setiap hari. Pilih bayar hutang dulu, bukan belanja dulu. Pilih kerja tambahan, bukan rebahan terus. Itu bedanya. Intinya, cara melunasi hutang dengan cepat itu sederhana. Tahu jumlah hutangnya berapa, kurangi pengeluaran, tambah pemasukan, bayar rutin, dan jangan berhutang lagi. Semua itu bisa dilakukan siapa aja. Kayak kelinci, kita juga bisa bebas dari hutang, asal mau mulai dan konsisten. Jadi, jangan takut. Hutang bukan akhir dunia. Yang penting, kita punya strategi agar hutang cepat lunas. Ingat ya, setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat ke kebebasan finansial. Well, itulah cara kelinci melunasi hutang yang menumpuk dengan cepat. Apakah kamu ada opini atau pengalaman soal berhutang? Komen ya. Like, share, dan jangan lupa subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.